jamaah? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi di Islami Twinda, jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah ya. Yang baru bergabung kita ingatkan lagi, hari ini kita membahas tentang tema yang luar biasa. Mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Temanya adalah rezeki yang turun hanya di pagi hari. Alhamdulillah. Tadi di awal segmen sudah 3 yang dibahas oleh guru-guru kita. Yang pertama adalah mendapatkan doa dari malaikat. Bagaimana caranya? Dengan bersedekah di pagi hari. Yang kedua adalah mendapatkan dunia serta isinya. Bagaimana caranya? Dengan melakukan sholat sunat qobliyah, Masya Allah. Dan yang ketiga tadi kita bahas ya, bicara masalah tentang mendapatkan keberkahan terutama dalam usahanya, yaitu dagangannya lah laris. Nah sekarang kita lanjut lagi nih ya, kita akan membahas yang keempat, namun sebelumnya sama-sama kita lihat dulu ada sebuah tayangan kembali ya, tentang pengertian sholat syuruk atau sholat isyirak. Ini dia tayangannya. Sholat isyraq atau syuruk adalah sholat yang dikerjakan di waktu sesaat setelah matahari terbit. Sholat ini dikerjakan ketika matahari sudah meninggi. Ya, kurang lebih 1 tombak atau sekitar 15-20 menit setelah matahari terbit. Ingat, ketika matahari tepat di garis terbit, kita dilarang melakukan sholat ya. Iya, terima kasih banyak ya. Kita lanjut lagi nih Ustadz Syam nih ya. Ini kita bicara masalah tentang rezeki yang keempat. Katanya berkaitan dengan tadi yang kita tonton sama-sama nih ya. Bicara masalah tentang sholat syuruk. Karena banyak orang yang mungkin ya, mohon izin sebelumnya mungkin belum tahu manfaatnya sholat syuruk ini seperti apa. Katanya ada hubungannya dengan rezeki. Ini apa nih penjelasannya, mohon izin Ustaz Syam. Baik, tabi guruku Ustaz Hilman, Ustaz Maulana, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat disebutkan man shallal ghadati fi jamaah. Siapa yang sholat subuh berjamaah, thumma qa'ada, kemudian dia duduk, yadhkurullah. Yang ketiga, dia mengingat Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala hatta tatlu'asy syams, sampai terbit matahari lewat sesaat, kemudian dia fasalla raka'atain, kemudian dia salat 2 rakaat, maka pahalanya adalah seperti haji dan umrah. Pahalanya seperti haji dan umrah. Kemudian Nabi SAW melanjutkan tammah. Haji umroh yang sempurna. Kita berangkat aja belum tentu sempurna. Kita berangkat ke Mekah aja belum tentu menjadi mabrur. Maka subhanallah, rezeki yang keempat adalah rezeki haji dan umrah yang mana didapatkan karena sholat sunnah 2 rakaat, yakni setelah matahari terbit lewat sesaat. Ya kita harus jelaskan ini. Kenapa? Karena waktu haramnya sholat itu termasuk pada saat pas matahari terbit. Ustaz Syam, nanya ini harus di masjid apa bisa di rumah Ustaz Syam? Nah itu syaratnya, mari kita lihat hadisnya. Yang pertama disebutkan man shallal ghada fi jamaah, maka dia sholat berjamaah. Baik dia sholat berjamaah di masjid ataupun dia sholat berjamaah di rumah kalau ada uzur nggak ke masjid. Kalau ada uzur nggak ke masjid. Maka yang pertama syaratnya harus berjamaah di masjid. Bagi yang mampu, kalau misalnya dia ada uzur, maka dia berjamaah di rumah sambil nungguin pun itu masih terhitung. Yang kedua syaratnya adalah tsumma qa'ada, kemudian dia tidak beranjak daripada tempat sholatnya. Jadi Nabi SAW itu tidak beranjak daripada tempat sholatnya. Di mana dia sholat, disitulah menunggu, yakni namanya matahari terbit. Namun ada 2 penjelasan ulama. Ada 2 penjelasan ulama di mana ulama mengatakan, kita langsung praktek kali ya. Ketika selesai sholat subuh maka dia duduk di tempat sholatnya. Baik, bismillah. Dia duduk di tempat sholatnya. Tidak bergeser. Tidak bergeser. Ketika duduk di tempat sholatnya maka boleh dengan mengganti duduk menjadi duduk iftirash. Boleh mengganti duduk dengan duduk tarabbu atau duduk bersila. Kemudian berzikir, baca Quran atau apapun itu. Ini penjelasan yang pertama, tidak bergeser. Ya, kemudian dia setelah itu lihat, oh matahari terbit, lewatin dikit dulu lah. 1 jam lewatin. 20 menit. 1 jam 20 menit ya, sekitar itu. Ya, kemudian dia, kalau sekarang alhamdulillah modern ya, ada waktu di masjid biasanya kita masuk waktu isyraq, barulah berdiri beranjak melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Penjelasan yang kedua, kata ulama, meskipun dia bergerak di tempat duduknya, tapi tidak yang namanya melupakan berzikir kepada Allah. Karena ada syaratnya, tsumma qa'ada yadhkurullah, dia duduk mengingat Allah. Berarti kalau dia masih berada dalam masjid, tapi misalnya kita duduk di sini, pengajian di sana.
pengajian kitab di sana, boleh bergeser. Jangan, saya mau sholat isyraq, enggak mau saya ikut pengajian. Ikuti pengajian, ikut pengajian. Karena itu masih termasuk mengingat Allah. Atau bahkan ada yang mengatakan sampai kalau misalnya dia pulang dari masjid, pulang pun nggak apa-apa. Yang penting di perjalanan dia tidak lupa untuk mengingat Allah. Dia tetap berzikir kepada Allah sampai di rumahnya sholat sunnah 2 rakaat masih terhitung daripada sholat isyraq. Sedikit aja Ustaz Syam nih, kalau Siap. perempuan nggak sholat subuh di masjid, terus bisa nggak dia sholat isyraq ini? Karena dia ada uzur, karena perempuan tidak wajib. Dan nggak berjamaah kan soalnya Iya, kan? dia kan yang namanya tidak wajib ke masjid. Maka seorang wanita pun bisa mendapatkan pahala isyraq ketika dia berada di rumahnya. Meskipun dia sholat sendiri, kemudian dia berzikir, membaca Al-Quran, menunggu waktu isyraq, lalu dia sholat sunnah 2 Masya rakaat, Allah. masih mendapatkan pahala haji dan umroh yang Amin. sempurna. Amin. Wallahu ta'ala Kalau gitu a'lam. boleh yang lain duduk kembali nih di Siap. tempat duduknya di atas.